Tiga, dua, satu, take. Halo guys, kembali lagi dengan Dedadung Podcast yang membahas mengenai keluhan-keluhan, bukan keluhan, masalah atau problematika yang terjadi di umuran kami adalah seorang bapak-bapak. Jadi ya perkenalkan diri aja dulu deh. Gua Binjawir. Gua dengan Jengki. Kita di Dedadung. Masih gitu ya? Peace, love, and gaul. Anjir. Udah bukan umurnya lagi bro. Oke bro, gimana bro? Apa kabar lo hari ini bro? Hari ini ya biasa lah Jeng, gua tadi gawe. Terus gua juga tadi di minum jalan. lu kok dibawa kesini? Oh iya, gua ngambil minum. Kita sambil makan. Kita udah beda episode. Kentangnya pun juga kentang yang baru. Dan kita berada di sebuah kafe yang berada di kota Tangerang Selatan. Yang Tepatnya di Binta Pamulang. Yang bertemakan harta tahta robusta. Biasanya kan harta tahta wanita gitu. Nah ini ada hubungannya nih Jeng. Apa itu? Sama tema yang mau gua bawain. Harta, tahta, wanita. Wanita. Apanya nih mau dibahas? Harta. Gua tuh suka apa ya? Kadang-kadang suka pusing kalau udah ada tuduhan, wah lu selingkuh ya. Pusing kepala gua Jeng. Nah makanya nih gua sebenarnya nih, karena gua juga sering ketemu teman-teman gua yang istilahnya bukan selingkuh ya, istilahnya dia kayak agak belok aja dikit gitu. Gay. Ya beloknya tuh gimana? Gak jelas ya. Beloknya tuh maksudnya gimana? Belok menyimpang atau belok gimana sih deh? Udah belum bahas itu. Ya coba udah belum bahas laginya. Dah, biar dulu lebih frame lagi jelas nih. tuh. Beloknya tuh apa? Ya kagak, maksudnya lebih ke gini. Gue pengen nunjukin ke orang-orang, terutama ke perempuan, ciri-ciri cowok yang lagi cheating. Bahasa anak sekarang tuh cheating. Aduh. Bahaya. Kenapa, Jeng? Lagi ada masalah ya? Pembahasannya bahaya. Oke, kalau gitu ini masalah ini kan learning by doing nih. Gua yang akan sebutin ciri-cirinya, lu tinggal confirm iya apa enggak. Gini loh, dari awalnya dulu ya. Kalau misalnya mau bahas mengenai cheating. Apa sih itu kan cheating kan Inggris ya, selingkuh lah ya. Kita harus bedain dulu. Selingkuh itu tuh apa sih? Sebatas apa? Iya, sebatas apa selingkuh tuh? Yang gue tahu kalau misalnya namanya orang selingkuh itu adalah orang mempunyai hubungan lain di luar hubungan utama lu. Keperasaan nggak? Dengan perasaan, dengan hati. Itu namanya selingkuh. Iya. Ya, dengerin aja orang lagi pembelaan, dengerin. Iya, bukan sih ya. Kan? Ya gimana ya? Dengerin orang lagi pembelaan. Untung lawan jenis gue lagi gak ada di sini nih, jadi gue bisa ngomong nih. Sebenarnya berbeda loh dengan trying to be nice. Terus berbeda loh. Gua kan Virgo. Virgo tuh cenderung gimana? Cenderung baik hati. Cenderung bisa memberikan advice yang baik, bisa memberikan informasi yang mudah didengar dan dicerna. Iya, dengerin pembelaannya. Iya, begitu. Terus itu kan bukan selingkuh ya? Hanya trying to be nice saja. Karena memang dari karakternya ini loh yang memang baik hati mungkin ya. Oke. Gua tuh sebenarnya kalau ngelihat teman-teman gua dulu, orang-orang yang lagi cheating itu ada kriterianya, Jeng. Jadi apa itu? Nggak segampang yang tadi lo emang bener ya. Orang di mana kita harus lebih selektif lagi. Orang lagi cheating kayak gimana, orang yang sebatas profesionalisme kayak gimana. Jadi biar supaya teman-teman yang wanita atau ibu-ibu bisa bedain orang yang lagi cheating sama yang lagi profesional kerja. Gue lebih ke situ sih Jeng, karena gue resah aja gitu loh. Gue kalau misalkan balik gawe nih,
Bini gua nanya ini itu gitu. Padahal gua kagak ngapa-ngapain sebenarnya. Tahu gitu mendingan ngapa-ngapain ya. Kalau sampai dituduh kayak gitu ya. Kabur lagi nih orang nih. Selalu kabur dari masalah emang nih orang. Udah. Kita balik lagi di Dadung. Mulai lagi dari awal nih dengan gua Ceki dan Bijawir. Enggak lah. Ya profesional emang ya udah profesional aja. Ya kalau misalkan memang dituduh dan itu nggak terbukti, ya mendingan sekalian ngapa-ngapain. Ya, jangan lah, Jeng. Ya jangan. Jangan. Jadi kita sebenarnya kita juga harus kasih contoh ke anaknya. Emang apa aja sih ciri-cirinya yang menurut lo orang selingkuh itu? Pertama yang gue lihat nih, dia cenderung secara fisik, secara penampilan berubah. Yang tadinya dia badannya tambun gede, tiba-tiba dia pengen olahraga supaya kurus, supaya lebih menarik, terus dia beli pakaian-pakaian yang lebih trendy, lebih funky, lebih keren supaya bisa lebih menarik lagi di luar. Nah, itu yang gue lihat sebenarnya cowok kadang ngelakuin hal itu bukan semata-mata karena memang mau cheating. Tapi kalau misalkan dia kerja nih, Jeng, dia sebagai presenter atau dia sebagai ujung tombak di kantornya. Contoh dia sebagai sales nih ya kan dia harus ketemu klien, customer, pelanggan ya kan, dimana dia harus tampil menarik, Jeng. Iya nggak sih? Iyalah. Tapi nggak bisa disebut jadi sebuah ciri-ciri orang cheating juga dari penampilan. Yang tadi lo bilang dia pengen jadi ini, pengen lebih ini. Ya mungkin memang tadi sebatas profesional kerja. Memang harus jadi garda terdepan di sebuah perusahaan. Dia harus tampil seperti itu. Ya udah. Iya. Emang jalanin aja, jangan jadiin salah satu ciri-ciri. Tapi nggak sebatas tampilan doang nih, Jeng. Ternyata Apa tuh? ada lagi yang Apa lebih wah lagi. Apa itu? Ini Lu baca contekan? kagak. Ini gue catat. Oh, catatannya. Dia menggunakan peralatan elektronik secara tersembunyi. Waduh. Enggak, gue nggak punya nomor lain. Gue nggak punya handphone lain. Tapi gue ada akun Instagram. Tapi itu udah kebongkar juga sih. itu akun Instagram itu dibuat untuk gua sebagai sebagai seorang markom ya. Dia mesti memantau. Ya lo harus kompetitor. cari tahu pasaran lah ya kayak gimana lah ya. Apa. Cuma kebetulan yang masuk ke suggest di Instagram gue ini kurang baik untuk dilihat. Dan entah kenapa jadi gue sangat kepo untuk melihatnya. Tapi kalau ngomong masalah Instagram, kadang juga gue scroll, sekarang banyak sih Jeng orang cantik, Jeng. Makanya setiap scroll, wah orang cakep lagi, orang cakep lagi. Karena sekarang udah selain banyak skincare, banyak filter. Iya filter ya. Filter, lu ketemu belum tentu tuh cewek. Bini gua di TikTok cantik banget, Jeng. Aslinya cantik banget juga. Waduh, gila, main aman. Gila, jempol bini main gua. aman, bro. Aduh. Tapi kemarin gua ngeliat bini lu jadi simpatisan PDIP tuh. Gua komenin pasukan nasi bungkus. Ikut orang kampanye belum? Kagak, itu tuh ceritanya dia lagi lomba jalan pagi, cuman katanya sih sponsornya dari situ. Dia juga nggak tahu tiba-tiba ngapa jadi ada moncong putih. Gitu. Nah, Oke, lanjut. kalau masalah peralatan elektronik tersembunyi ya, memang itu rata-rata, Jeng. Rata-rata ada yang kalau lu pernah lihat orang password WA di password, handphone di password, masuk sosial media di password, ngelihat foto di password. Kalau itu emang udah ciri-cirinya, Jeng. Gimana menurut lu? Ada lagi di gua. Ada lagi di gua. Gimana ya? Ini kalau kelihatan nih. Kalau kelihatan nih di kamera nih. Tuh, buka WhatsApp aja gua pakai ada beginian.
Ada lagi. Tapi bini lu tahu kan passwordnya? Ya kagak lah, udah pakai sidik jari. Enggak lagi. Gua demen nih. Orang pakai sidik jari gimana dia tahu? Enggak, tapi kalau cowok, percayalah. Cowok kemanapun dia berkelana, dia akan balik ke rumahnya. Iya. Karena kalau dia nginep di hotel kan mesti bayar. Di kosan juga. Ini gue coba nyelamatin lu. Oh iya benar. Kenapa lu belokin Oh iya lagi? benar. Iya benar. Sejauh-jauh kita berkelana pasti kita akan balik juga ke istri tercinta. Oh iya. Ya mama love you mah. Nah, mulai dari sini, ini sebenarnya nanti dia akan bertobat ya. Jengki, namanya Jengki Putra Babat. Yoi Putra Nababan. Putra Nababat. Babat bajingan tobat. Anjir. Oh bajingan ada tobatnya. Ya. Ya. Nah, terus dia yang ketiga, dia susah dihubungin. Nah, itu Jadi waktu itu temen gue lagi ngomong nih, misalkan dia bilang, bro, kemana bro? Ke disco yuk, disco. Temen gue kan bilang gitu. anjing disco 80-an banget tuh. Ajojing. Gila. Masih Dono Kasino Indro itu mah. Yang ada timbul bawa-bawa kue itu ya. Eva Arnas anjir. Kagak. Dia apa namanya? Bakal susah dihubungin, Jeng. Jadi selain tadi tuh elektroniknya susah. Terus dia biasanya nih izin lembur. Terus tiba-tiba susah dihubungin. Entahlah. Dia bilang sinyalnya Suka pulang malam. Terus dia apa namanya sinyalnya hilang, dia susah dihubungin, katanya lagi meeting atau segala macam. Ya itu mungkin salah satu ciri. Kalau gue yang lihat dari temen gue yang teman kantor gue itu begitu. Temen lu siapa emang namanya? Kasian banget jadi tumbal lu. Emang lu dia dibayar emang buat nge-backupin lu ya? Astaga. Tapi kalau gua enggak, gua handphone Gampang lo ya dihubungin. gampang, handphone standby. Kapanpun mau di WhatsApp gua bales. Heeh. Telepon gua angkat, nggak pernah gua susah dihubungin kecuali kalau memang handphone mati. Tapi juga jarang juga handphone mati. Powerbank ada, di mobil juga ada casan. Dia Di kecebur, motor dia pun ada belokin sendiri. casan. Lagi ngerangkak keluar nih orang nih. Benar nggak? Gua mah aman untuk dihubungin mah gampang. Jadi bukan sebuah hal yang menjadi ciri-ciri di gua lah. Gua mah gampang dihubungin. Mau bini gua, anak gua, sampai siapapun itulah di luar. Semuanya bisa menghubungi gua. Kan karena gua orangnya nice. Nice apa tuh? Trying to be nice. Trying to be nice. Trying to be nice. Oke. Terus yang lebih mencengangkan lagi, terkadang cowok itu kalau lagi cheating, schedule-nya suka berubah-ubah. Misalkan nih dia ngomong pulang, ayah kamu pulang jam berapa? Jam 7 lah sampai rumah. Tiba-tiba dia nyampe jam 11, jam 12 tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, waktu itu yang si Dastan nanya ke lu ya, ayah pulang jam berapa? Lalu lu pulangnya malam. Ini contohnya dari siapa nih? Lu? Enggak, temen gua. Oh temen lu. Oh yang Temen si itu gua. lagi, si backup. Si backup. Si backup. Ya, aduh gua jadi bingung nih ngomong nih anjing. Ya itulah Jeng pokoknya. Gua nyedot mulu, ngerokok mulu karena pembahasannya agak kurang nyaman ini. Si kagak nyaman. Agak kurang enak ini di pembahasannya nih. Karena ada beberapa yang relate ya. Sama gua sama dia. Lah, kenapa bobo gua? Gua mau udah lama, Jeng. Oh, emang pernah? Sebelum nikah. Oh, iya. Sebelum nikah kan gua bandel, lu tahu kan bandel gua kayak gimana. Nggak tahu gua, kan lu nggak bareng sama gua, sekolah juga nggak bareng. Cari aman. Nggak cari aman, cuma memang faktanya seperti itu. Gua nggak satu sekolah sama dia. Jadi dia cerita, gua nggak tahu bener apa enggak. Ya gimana kalian aja nih yang menilai dari raut mukanya. Terus apa lagi? Lu ngomongin gua, Jeng. Gua kan cewek biasa kan demen
orang yang ganteng. Kalau nggak ganteng kaya. Lah gue emang ada di kedua itu. Perokok aja ngeteng. Mana ada gue begitu-begitu. Berarti nggak ada ciri-ciri ini di lu Nggak ada sama sekali gue. sekarang. Iya sekarang. Oke. Good. Gue pulang nih. Jam 9 udah nyampe rumah. Soalnya kan gue butuh sekitar 3 jam lah gue dari Mega Kuningan ke Pamulang tuh. Oh. Jauh banget ya. Itu lu muternya kemana dulu tuh ya? Gue liat Bandung. Oh, lewat Bandung. Cianjur. Oh, yang Sunda itu ya? Astagfirullahaladzim. Ya kan Bandung kan Sunda. Gimana sih? Lu kan juga orang Sunda. Kagak ada, Jack. Jadi lu ada ini enggak dari ciri-ciri orang itu kalau misalkan memang dari kalian yang nonton ini punya keluhan yang sama atau pasangan kalian punya ciri-ciri yang tadi kita sebutin, mesti gimana? Kalau kata lu dari orang yang bersih. Dia kesel. Dia bete sama gua. Nggak, kalau gua lebih gini. Kalau buat pasangan ya, kalau gua sendiri pribadi ya, sekarang ini nih ya, setelah gua menjalani pernikahan beberapa tahun, gua Tahu, sampai 10 lebih gua, Oh, udah 11 lah. Gua udah 11 tahun nikah. Gua cenderung lebih ke ya udahlah, ngapain sih ngecek handphone pasangan atau nyari tahu pasangan. Gue cuman di hati gue cuman tanemin ya udahlah, gue percayain ini 100% ke pasangan gue. dan sebelumnya ada? Gimana sih ini? Enggak, maksudnya sebelumnya lu pernah nggak ngecek-ngecek kayak gitu? Makanya ini kan gue ngasih tahu dari dulu, gue ngecek. Daripada lu sakit hati lu ngecek handphone pasangan, lebih baik nggak usah. Bener. Lebih baik nggak usah. Betul. Karena di dalam itu sedikit enggaknya setiap orang itu punya kehidupan pribadi. Bener. Jagalah kehidupan pribadinya. Supaya apa? Yang penting gini. Aduh, gue ngebenerin lagi ya. Bener banget, gue setuju dengan hal itu. Gue ngebenerin lagi ya. Kan Kok gue jadi insecure ya? kan khawatirnya kan kita punya bercandaan di luar mungkin beda tanggapannya, gitu kan? Iya. Kita lawakan kita bercandaan tongkrongan kita sama cowok atau sama perempuan sekalipun yang lain kan mungkin tanggapannya mungkin beda. Jadi mendingan nggak usah apa? Nggak usah ngecek. Dor. Hargai privacy kehidupan pasangan kita. Oke. Supaya- gua pengen ini tayang secepat. Traktir gue ya, makan ya. Yoi. Itu Nggak, tanpa di brief itu benar-benar dari Enggak, ini gue. Mas Ini gue Jawir. sesuai pengalaman pribadi gue. Gue sekarang lebih milih gini. Gue ngasih kebebasan ke pasangan gue, ke istri gue. Dia mau pergi sama temen-temennya malam mingguan ataukah kapan gitu. Gue misalkan gantian lah, gue jagain anak. Karena kan istri gue nggak kerja di rumah, dia jagain anak. Sabtu Minggu ya silahkan lah dia pergi sama temen-temennya. Gue akan percayain. Yang penting satu kalau gue. Yang penting satu, kemanapun pasangan kita jalan, dia harus informasiin dia kemana, sama siapa. Kayak di lagu-lagu. Kamu di mana? Miss Dengan Ben. siapa? Miss Beno. Kenjen. Kalau gue lebih ke situ. Kalau gue lebih khawatir, Jack. Lebih khawatir. Kalau kenapa-napa, pasangan kita di jalan, misalkan dia nggak balik atau apa, gue harus nyari dia kemana. Dan di mana? Iya, lebih ke situ. Gue lebih khawatir karena gue lebih nggak sanggup kehilangan pasangan gue. Si bersih. Si bersih. Bersih, si bersih. Gak, gue emang gitu sekarang. Tapi gue dulu beberapa tahun yang lalu gue juga gitu, Jeng. Gue tuh posesif. Apa-apa gue tanya. Bini gue, kamu ngapain di situ sama siapa? Lama-lama bini gue capek sendiri, bosen. Akhirnya dia juga ngerasa hidup nggak bebas, Jeng. Karena kalau menurut gue nikah ya, menurut gue nikah itu jangan pernah ngerubah siapa pasangan lu.
biarin dia jadi dirinya sendiri. Yang pasti kita cuman bisa arahin dan awasin. Awasinnya doang. gimana? Ya, kalau misalkan deket cowok, awas. Minggir jauh-jauh. Minggir lo jauh-jauh. Gitu doang. Yang ngawasinnya maksudnya dengan cara nanya aja. Kamu tadi pergi sama siapa? Terus kemana? Atau sebelum dia pergi kita tanya dulu. Ya kan? Supaya tahu lah itu teman-temannya siapa nanti jalan. Lebih ke situ sih, Jay. Lebih ke situ. Semoga tayangan lebih awal ini podcast. Tapi bukan karena apa-apa, maksudnya ya Terus biar viewersnya naik aja. Terus Kemarin viewers kita udah nyampe 1 juta. sejuta berapa? 1.700.000. 1.700.000. Sekarang mudah-mudahan jadi 2.200.000. Gak apa-apa. Ya di luar itu sebenarnya di luar masalah pasangan ya, masalah pasangan nih. Gue mau ngomong apa sih tadi? Lupa gue. Serius skip gua. Lo kebanyakan milah sih. Kayak gini nih. Kebanyakan salah omong begini nih. Kebanyakan milah. Nggak bener. Ini bisa dikonfirm ke pasangan gue. Memang gue belakangan ini memang gue agak rese. Cuman gue sekarang udahlah, gue ikhlas aja. Dan bini gue juga mungkin gitu ke gue. Udahlah, ikhlas aja. Toh juga kita punya kehidupan masing-masing. Yang penting gimana? Kita ngurus anak bareng. Kita sama-sama berjuang ngebangun rumah bahterai, rumah tangga, ya kan? Dengan cinta. Iya, mestinya begitu. Iya, mesti seperti itu. Iya, mestinya Kan begitu. tadi yang lu bilang, kemana-mana kita melangkah tetap cintanya tetap satu. Asik. Beda halnya dengan perempuan, Jeng, kalau gue bilang. Udah gitu. Beda halnya dengan perempuan. Makanya perempuan itu harus dijaga. Dia harus punya privasi, perempuan itu. Dia harus Enggak juga, cowok juga punya privacy dong. Yang tadi gue bilang. Enggak, kita kalau perempuan menyelamatkan kan lebih, orang, kan aduh, gini. mulus lagi nih. Laki-laki itu lebih ke logika, perempuan lebih ke perasaan. Perempuan itu harus dijaga perasaannya. Gimana caranya? Makanya tadi gue bilang dia harus kita kasih kebebasan, kita kasih privacy, Ya, sampai privacy dulu ya. Guys, cut dulu ya. Gue mulus banget, sumpah. Ntar dulu, cut dulu. Tahan jauh. Nanti lu ini aja, sumpah. Gue nggak tahan. Oke guys, mungkin karena ada bencana alam yang diderita sama si Jengki, mungkin episode ini gua akhirin aja sampai di sini bersama dengan gua Bin Jawir dan si orang yang lagi kena bencana alam, Jengki. Kita tetap di The Dado. Saksikan episode-episode selanjutnya, dan by the way, kalau ada ide buat minggu depan kita bahas apa, tolong nanti di komen aja di komen IG kita, bisa nanti ada di sini, TikTok juga ada kita, lalu di YouTube itu sendiri. Oke? Thank you guys, see you.